Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari SK2A. Kali ini saya akan menyampaikan tentang PPT pertemuan 13 yang berjudul Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan IPTEK. Baiklah, kita langsung saja ke rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya adalah apa saja nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, jelaskan nilai-nilai Pancasila dan perkembangan IPTEK. Maksudnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan tujuannya. Yang pertama, mengetahui nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Yang kedua, mengetahui Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan IPTEK. Yang ketiga, mengetahui perkembangan IPTEK dalam dasar ilmu Pancasila. Baiklah, pada topik ini yang saya tangkap, kita akan mengetahui apa saja perkembangan Pancasila di dalam ilmu pengetahuan dan pentingnya Pancasila dalam ilmu pengetahuan tersebut. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Yang dimana pada judul ini, ilmu pengetahuan tidak boleh dilepaskan dari ilmu agama. Karena di dalam Pancasila tersendiri pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya kita sebagai manusia mengetahui bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa. Lanjut, ilmu pengetahuan harus terus menjaga keseimbangan rasional dan irasional, keseimbangan akal, rasa, dan kehendak. Yang pada ini saya akan menjelaskan keseimbangan akal, rasa, dan kehendak, yang dimana kita harus menggunakan logika kita sebagai manusia dan hati nurani kita supaya kita tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Makanya di situ yang pertama adalah nilai ketuhanan supaya kita tidak salah jalan. Dan yang kedua adalah nilai kemanusiaan sebagai dasar pengetahuan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini mengandung pengertian, kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup berdasarkan tuntunan hati nurani masing-masing, dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagai mestinya. Maksudnya di sini adalah moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati. Kita harus bersikap sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, yang dimana itu berdasarkan kehendak hati. Baiklah, kita langsung ke selanjutnya. A. Memberikan arah dan mengendalikan IPTEK. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan. B. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dapat mengembangkan IPTEK secara beradab. Membangun IPTEK harus berdasarkan kepada usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Di sini maksudnya beradab membangun IPTEK, kita tidak boleh lepas dari ilmu agama yang pertama tadi. Sehingga banyak ilmuwan-ilmuwan yang secara gila mengorbankan jiwa manusia untuk demi ilmu pengetahuan. Dan kita tidak boleh secara serakah. Lanjut pada part selanjutnya. C. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan. Untuk
peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadi manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memilih iptek. Maksudnya di sini adalah ilmu pengetahuan itu akan menjadikan seseorang menjadi manusia yang berkepribadian, yang bermartabat, bukan menjadi manusia yang sombong akan pengetahuannya. Dan selanjutnya nomor 3, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan iptek. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, iptek harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan bangsa. Dimana kalau misalnya kita mempunyai iptek, itu bisa memperkokoh rasa nasionalisme kita sendiri. Bagaimana kita melewat iptek itu bisa mempunyai nasionalisme? Yang pertama, waktu SD kita diajarkan tentang upacara. Bagaimana tata cara upacara, bagaimana cara menghormati pahlawan, dan lain sebagainya. Pengembangan iptek hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia dan nasionalisme. Dan yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Baiklah, saya garis bawahi di sini adalah maksud ilmu pengetahuan tersebut, baik lagi pada poin pertama, harus berdasarkan sila Pancasila, di mana kita harus menghormati kebebasan orang lain selama dia tidak lepas dari sila Pancasila. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat. Nilai kerakyatan juga mensyaratkan adanya wawasan iptek yang mendalam, yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Berdasarkan nilai kehadilan, pengembangan iptek harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia. Maksudnya yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Pengembangan iptek yang berkeadilan harus dapat teraktualisasikan dalam pengelolaan kekayaan alam sebagai milik bersama bangsa Indonesia dalam kemakmuran rakyat. Pentingnya Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Seiring dengan kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Maksudnya di sini, di dalam kebudayaan kita yaitu Timur, tidak boleh terpengaruh oleh kebudayaan Barat yang umumnya adalah sisi negatif. Contohnya pengetahuan tentang
Maksudnya di sini adalah kita memerlukan sebuah ilmu pengetahuan tentang bangsa Indonesia tersendiri supaya kita tidak terjerumus tentang kepribadian bangsa yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Baik, dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kegiatan bangsa Indonesia. Seperti spiritual, maksudnya kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Dan nilai-nilai globalisasi tidak selamanya baik. Ada juga baik dan ada juga yang buruk. Yang dimaksudkan ini adalah nilai-nilai globalisasi yang buruk. Kita harus memfilter mana kepribadian bangsa kita yang sesuai, yang bisa diterapkan di Indonesia, mana yang tidak. Dari yang bisa saya sampaikan tadi, saya menarik sebuah kesimpulan. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-sila yang harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan. Membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional, maupun global. Harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin adil. Baiklah, inilah presentasi saya tentang PPT ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.